Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bagaimana nih kabar teman-teman semua di tengah adanya wabah pandemi COVID-19 ini? Pastinya baik-baik saja kan? Adanya wabah pandemi COVID-19 ini tidak hanya mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari, namun juga mempengaruhi ekonomi negara, terutama pada pengusaha kecil, UMKM, dan juga pada beberapa bisnis syariah. Yang mana para pengusaha kecil ini, mereka mempunyai pikiran untuk dapat tetap bertahan di tengah adanya wabah pandemi COVID-19 ini. Karena jika mereka tidak bisa bertahan, siapa yang akan memberi nafkah mereka? Dan mereka juga harus terpaksa untuk keluar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Salah satu usaha kecil yang saya sebutkan tadi, salah satunya ada di daerah saya, yaitu di daerah Sumeneb. Usaha ini adalah usaha rempeyek milik Ibu Uswatun Hasanah atau yang biasa dipanggil Ibu Uus. Yang mana dalam menjalankan usahanya, Ibu Uus ini mengacu pada salah satu akad di dalam ekonomi bisnis syariah, yaitu akad istisna. Nah, mungkin kalian pada penasaran kan, apa itu akad istisna, bagaimana dasar hukumnya, syarat dan rukunnya apa saja, terus hal yang membatalkan apa saja, dan mengapa usaha milik Ibu Uus ini termasuk ke dalam akad istisna. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat terlebih dahulu video mengenai apa sih itu istisna. Istisna artinya meminta orang lain untuk membuatkan sesuatu untuknya. Dengan kata lain, istisna itu dapat disimpulkan sebagai akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak pertama dengan seorang produsen suatu barang sebagai pihak kedua, agar pihak kedua itu membuatkan suatu barang sesuai yang diinginkan oleh pihak pertama dengan harga yang disepakati antara keduanya. Selanjutnya, dasar hukum istisna. Menurut Al-Quran, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Rukun dan syarat akad istisna ada 3. Yang pertama, adanya transaktor. Transaktor di sini ada 2, yaitu mustasni atau pihak pertama dan sani pihak kedua. Yang kedua adalah adanya objek istisna. Objek sendiri ini maksud adalah barang yang akan diakadkan. Ketiga adalah ijab kabul. Ijab sendiri adalah lafaz dari pihak pemesan yang meminta kepada produsennya untuk dibuatkan sesuatu. Sedangkan kabul adalah jawaban dari pihak yang dipesan atau produsen yang menyatakan persetujuannya atas kewajiban dan haknya. Hal-hal yang membatalkan dalam akad istisna di sini ada 2. Yang pertama, barang tidak sesuai dengan pesanan awal sehingga konsumen memutuskan kerjasamanya pada produsen, dan yang kedua, berakhirnya kerjasama dengan kesepakatan kedua belah pihak karena kerjasama tersebut sudah selesai dan sudah mendapatkan haknya masing-masing. Usaha milik Ibu Uswatun Hasanah ini masih bertahan di tengah adanya wabah pandemi ini. Nah, pasti kalian penasaran, apa sih yang dapat membuat usaha Ibu Us ini tetap berlanjut sampai sekarang, walaupun usaha ini pernah mengalami penurunan penjualan, bahkan pernah pada suatu waktu Ibu Us tidak melakukan produksi sama sekali dikarenakan tidak ada pemesanan. Namun Ibu Us akhirnya bisa bangkit kembali dan bertahan sampai sekarang. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita kepoin isi profil dari usaha rempeyek ini.
Setelah dijelaskan pada kedua video tadi, usaha milik Ibu Uus ini termasuk ke dalam akad istisna karena memenuhi syarat dan rukun akad istisna, yaitu adanya pembeli, adanya konsumen yang memesan terlebih dahulu kepada Ibu Uus, dan Ibu Uus juga sebagai produsen melakukan haknya. Dan ada akadnya juga bagaimana pembayaran itu akan dilakukan, apakah full di akhir atau full di depan atau bisa dicicil. Dan juga ada objeknya, yaitu rempeyeknya. Nah, bagaimana nih penjelasan tentang akad istisna dan penerapannya secara langsung pada suatu usaha seperti yang dilakukan Ibu Uus tadi? Cukup menarik, bukan? Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam video ini. Semoga bermanfaat dan tetap stay at home ya teman-teman. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.